Ya seperti kenampakan orang di belakang sini ya. Beginilah mungkin profil laterit yang Jadi di sini bisa kelihatan ya. Di daerah sana itu masih eksplorasi, di daerah sini sudah ditambang. Nah, di sana siap di proses. ya diproses itu di pabrik. Dan jangan lupa subscribe kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, saya nggak rugi, ya kan? Kembali lagi dengan saya Fredrik Makotika. Jadi pada kesempatan yang indah ini kita akan mereview sedikit mengenai area di sekitar di sini. Dan kebetulan kemarin-kemarin daerah ini kita sudah sempat ngebor, dan bagian sebelah sini bisa ditunjukkan kameranya. Di sebelah sini sudah ditambang. Ini kurang lebih bulan Oktober atau November 2020 kemarin kita ngebor di sini, dan sekarang sudah ditambang. Nah, dan sementara yang di bagian sebelah kanan saya di sini, ini kemarin kurang lebih bulan Maret. Kita ngebor di sini, dan ini planningnya nanti dalam waktu dekat sudah ditambang. Ya. Nah kan saya review. Ini waktu pas boran di CS4 ini kebetulan saya waktu itu sebagai wellset, dan ya seperti kenampakan orang di belakang sini ya. Beginilah mungkin profil laterit yang ada di CS3B dan sebagian CS4. Ya, jadi di lokasi tambang PT Wedabai Nikel ini di Halmahera Tengah. Jadi proses proses laterisasi atau pelapukannya di sini profilnya itu tidak terlalu dalam ya. Jadi dari kita bisa lihat sendiri di situ ada batuan peridotit yang sedang mengalami pelapukan, dan di situ di atasnya di top itu adalah limonitnya, di atasnya adalah OB-nya. Jadi tanpa kontras ya warnanya ya Pak Fredrik, sangat kontras sekali warnanya, di mana limonitnya itu ya seperti kita lihat dia tidak homogen ya. Dia begitu, ada profilnya. Jadi proses laterisasi itu dipengaruhi oleh air, medan juga lereng topografi, dan sebagian ada struktur juga. Ya, dan sebagian yang di sana itu Coba langsung kita jalan ke situ biar sambil lihat-lihat. Pak fotografer. Aman di sini, aman. Saya aman. Ya, sebagian yang di sebelah sana itu adalah waste-nya itu. Jadi masih termasuk saprolit tapi sudah zona waste ya, karena kadar nikelnya sudah sedikit. Bisa juga di bedrock. Ya, yang bisa sana itu. Itu yang sudah jelek itu, makanya udah dilanjut lagi. Ya. Jadi bisa dilihat, kita bandingkan elevasinya. Di sini masih ada ore, sedangkan di sana sudah tidak. Jadi proses nikel itu seperti itu ya. Kadang dia di atas OB-nya itu tidak selalu bedrocknya itu berada di bawah terus. Kadang bedrocknya itu sudah di atas, sedangkan di sebelah sini limon di bawah. Jadi sangat selektif sekali dalam penambangan nikel ini. Begitu kira-kira menurut saya Pak Freddy. Ya. Kalau dari Mbak Wawan bagaimana Mbak Wawan? Mungkin sama ya dari penjelasan Pak Divi tadi, bahwa profil laterit itu dia seharusnya horizontal, tapi dia ada top zonanya yang mana dia vertikal ya. Jadi dari top zona laterit ini kita bisa lihat bahwa ada zona-zona limonit yang terbagi, dia fungsinya sudah langsung sesuai tidak sesuai profil yang biasa kita umumnya secara basic secara ya, secara teori ya, betul. teorinya. Entah di lapangan dia kenampakannya seperti ini, dia agak vertikal, dia sesuai elevasi ya. Dan di sini untuk CS3-nya. Ya, ini CS3B. CS3 ini kebanyakan dia kedalamannya itu dari, mungkin kalau dilihat dari sisi visual, dia mungkin kalau di zona limonit dia agak sedikit dalam ya, karena tergantung kedalaman
limbahnya di mana dan terus zona waste-nya di mana tergantung dia punya. Ya kalau misalnya di sini kan agak kelihatan dalam nih. Dalam. Nah, dalam. Nah kalau yang di sana itu agak dangkal tuh pasti. Agak dangkal, Nah, ya betul. Itu mungkin setelah OB langsung bedrock Langsung gitu. bedrock itu. Kalau di sini kan masih mungkin sempat ketemu, awas di situ. Masih ketemu apa limonit, saprolit, Ya, di bedrock. Betul sekali. Dan ini ya apa namanya, sangat unik sekali ya di sini kita lihat. Jadi dari proses penambangan nikel itu seperti kita lihat, jadi tidak selalu harus mengikuti blok model Pak Iya. Freddy, karena yang setelah setelah dibor lalu dibuatkan model geologinya, tetap di lapangan itu akan Selisih berbeda lagi, tidak terlalu selisih, cuman agak beda sedikit. agak sedikit berbeda. Jadi untuk GC itu memang harus memperhatikan secara selektif lagi untuk penambangan nikel. Jadi kalaupun apa data pengeboran juga belum ini ya harus dipastikan lagi Harus pas dipastikan penambangan lagi. itu. Jadi makanya proses untuk sampai ke penambangan itu sangat sangat panjang ya rentetannya. Jadi semuanya itu harus benar-benar dianalisa lagi bahkan sampai ke penambangan gitu. Bagiannya seperti ini kayaknya. Apa? Ini dia itu pengambilannya yang ore atau dia bagiannya tetap dulu ya. Yang mungkin seperti ini. Ya, tidak dilanjutkan dulu. Karena dia dapatnya di limonit ketebalannya nggak langsung masuk ke zona sampai ke bawah tuh. Biasanya pembagiannya ke ikan. Ini ke bagian penambangannya itu langsung diambil rapid kayaknya ya. Nah, kalau misalnya blok model seperti bagaimana itu, Pak? Kalau black model itu kan ada beberapa infill ya. Ini juga saya maksudnya belum masuk ke bagian resource, tapi secara pengetahuan umum, jadi di blok model itu ada dibagi dengan beberapa infill ya. Jadi jarak antar pengeboran, maksudnya kenapa dibuat seperti itu? Jadi banyak faktor. Nah, faktor yang utama yang saya tahu itu karena di daerah situ jarak dengan misalkan jarak di sini Pak, misalkan lihat toh, misalkan di sebelah sana itu udah batu, tapi dia jalan ke sini 12 meter masih limonit. Iya. Jadi memperkecil kesalahan dan lebih meningkatkan tingkat keyakinan geologinya begitu. Jadi dibuat infill 12,5 karena kadar di sini sangat berbeda-beda sekali. Misalkan kadar di sebelah sana itu kadarnya misalkan cuma 0,7 ton. Pas lari ke sini dia 12 meter sudah dapat 1,5 1,6, kan sangat berbeda sekali. Berbeda dengan di Kaurahai. Di Kaurahai walaupun dia batu tapi dia masih dominan gitu, masih relatif sama untuk ininya kadarnya. Jadi dibuat infill 25 gitu. Nah, jadi setelah dibuat blok model gitu kan. Di blok model ini prosesnya itu dari data titik bor yang tadi dibuat di blok model, dimasukkan assay geologi kadar nikelnya, lalu akan keluar seperti resource-nya, total cadangan nikelnya ya, secara terukur. Jadi sudah fix secara terukur. Itu untuk tingkat keyakinan geologi terukur. Nah, setelah penambangan biasanya nih di beberapa penambangan di beberapa perusahaan tambang yang lain itu mereka terpaku sama blok modelnya Pak, bukan terpaku sama apa yang ada di lapangan. Yang kelihatan di lapangannya. Betul. Jadi kadang dari GC-nya juga pun dia itu kurang tahu dari segi ornya juga gitu. Mana or yang memang or, mana yang ornya kadarnya sedikit. Bagus dah. Iya, jadi memang pengetahuan akan or nikel itu untuk grade control yang berada di lapangan itu wajib. Harus dia tahu dulu seperti apa or yang dengan kadar yang bagus, seperti apa yang or yang kadar yang kurang bagus. Jadi ketika dia sudah mulai penambangan dengan blok model yang ditunjukkan seperti ini, dia bisa langsung tahu gitu. Langsung tahu, oh tidak Pak. Jadi kan bisa menguntungkan perusahaan juga gitu. Geologi ya. Makanya geologi mungkin. Kalau GC biasanya apa? Geologi tambang? Biasanya dari geologi, bisa juga tambang juga. Tapi secara umumnya tambang. Secara umumnya tambang, geologi juga banyak juga. Tapi maksudnya terlepas dari dia harus geologi atau dia anak tambang,
Dia harus minimal tahu ore ya, mengetahui dulu keadaan ore yang ada di lapangan. lapangan. Kira-kira begitu Pak Fred. Nanti besok-besok saya coba hubungi kalau ada geologis yang di GC di apa di tambang sekitar seperti sini, nanti saya coba hubungi biar kita bahas juga lebih enak gitu. Bagaimana proses penambangan ini? Apa cuma garuk aja begitu Iya, pakai eksa atau gimana? Nanti kita coba tanya-tanya, soalnya kan kita di sini geologis ya, eksplorasi, jadi kurang begitu mendalami di sini di penambangan ini. Jadi di sini bisa kelihatan ya, di daerah sana itu masih eksplorasi, di daerah sini sudah ditambang. Nah di sana siap di proses. ya diproses di itu di pabrik. Video kan di pabrik. Nah, itu sudah di apa nama? Sudah diproduksi ya. Produksi. Ya sekedar info Pak, di sini untuk satu smelter itu Pak ada 4 tungku. 4 tungku ya? Iya. Wih, banyak juga. Satu tungku itu bisa produksi 8 ton nikel satu tungku. Dapat info dari mana itu Pak? Saya kebetulan ngobrol sama orang itu juga. Jadi saya tahu. Pak. Oh gitu ya. Iya. Kau main memang luar biasa. Tapi pabrik di sana juga bukan kecil ya? Lumayan. Oh mungkin Pak Fred mau turun di bawah lihat tadi. Enggak perlu. Iya. Oke. Kalau itu berapa kira-kira berapa ini? Ini tumbukan atau Berapa apa? ton itu yang tumpukan sana itu? Ini Pak, kan proses ya, apa namanya untuk tonasenya itu kan jadi hauling dulu. Setelah di hauling, baru nanti ada mesnya, ada timbangannya di sebelah sana kalau nggak salah. Nah itu setelah ditimbang itu kan berat basah, Iya. nanti dikeringin lagi gitu Oh loh. jadi berat basah sama berat Berat keringnya. keringnya beda. Gitu. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan sudah dalam bentuk seperti itu, ya tidak mempengaruhi kadar yang ada di dalam situ juga. Hanya bedanya di mana? Bedanya hanya dari ini aja, apa namanya, itu kan posisinya dia ini ya, awal kotor ya. Oh. Soalnya awal lah gitu. Kita kan nggak tahu kadar nikel itu bisa jadi berapa ton dari situ gitu loh. Walaupun dia basah atau kering, tidak mempengaruhi kadar yang nikel yang ada di situ gitu. Cuma beratnya aja. Misalkan kontraktor mau jual, kalau misalkan 6 bucket kan, misalkan 6 bucket. Satu bucket itu misalkan 3 sampai 4 ton. 4 kali 6 24 ton misalkan, toh 6 bucket itu. Nah, itu dalam keadaan basah atau kering. Ya kan? Misalkan basah. Nah, mereka jualnya itu berdasarkan tonase. Nah, itu yang bikin beda harganya. Iya. Iya. Jelas ya Pak ya. Saya kebetulan ngobrol sama Sama orang orang ini. Jadi banyak pengetahuan juga. Iya, jadi ya seperti itulah Pak, kita harus banyak apa namanya? Banyak sharing kan. Banyak sharing biar banyak ilmu juga. Jadi kalau teman-teman mau sharing dengan kita ya, bisa di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, saya nggak rugi, ya kan? Oke, mungkin hari ini saat ini cukup. Kita mau kembali ke camp karena sudah jam istirahat.